selamat siang menjelang sore pemirsa PRTV dimanapun Anda berada. Kali ini kembali bersama saya Kang Budi Langit di salah satu program yang sangat ditunggu-tunggu yang sudah berjalan beberapa kemarin ini tiada lain adalah Bingkai Wisata. Nah, sobat PRTV ini sahabat, Bingkai Wisata ini episode kali ini sangat berbeda dengan yang terdahulu. Karena kalau tataran kemarin berbicara lebih kepada praktisi, langsung kita action melihat tempat-tempat wisata. Hari ini saya ditemani oleh salah satu dosen yang sangat luar biasa di bidang kepariwisataan, pakarnya mungkin beliau. Ini kita berbicara dengan salah satu akademisi di salah satu perguruan tinggi, sekolah tinggi pariwisata di Kota Bandung, NHI. Oke. Pak Sampurasun. Rampes. Asik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PRTV, ini kita kenal dulu dengan beliau. Oke, ini dengan Bapak siapa boleh memperkenalkan diri biar masyarakat PRTV dimanapun Anda mengenal lebih jauh tentang Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Rahtomo, saya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang dikenal dengan STP NHI di Jalan Setiabudi. Ya, saya kebetulan juga sebagai dosen di sini dan sekaligus menjabat sebagai ketua jurusan kepariwisataan. Wah, yes. Ini dengan saya panggil Pak dosen saja atau Pak Wisnu? Wisnu saja, Pak. Wisnu saja, Pak. Siap, Pak Wisnu nih. Tema hari ini sangat menarik, Pak Wisnu. Nah, kalau di Bingkai Wisata kali ini adalah membangun ekosistem pariwisata ramah Muslim, Pak Wisnu ya. Oke, ini sahabat PRTV bangsa Indonesia itu mau dari ujung Sabang sampai Merauke selalu menampilkan sesuatu yang berbeda. Nah, ini pasar turis Muslim itu seperti apa? Nah, ini Pak Wisnu akan menyampaikan satu paparan konsep yang sangat brilian mengenai aplikasi. Pak Wisnu boleh dijabarkan nih ya, apa yang dimaksud dengan pariwisata ramah Muslim itu, Pak Wisnu, dengan yang ya. Terima kasih. Siap. Kang Budi, jadi pariwisata ramah Muslim itu adalah sebuah upaya memberikan layanan, ya, memberikan layanan kepada Muslim traveler namanya. Muslim traveler, Pak. Nah, Oke. Muslim traveler itu adalah orang Muslim yang melakukan perjalanan wisata, gitu. Itu namanya Muslim traveler. Nah, Muslim traveler ini kan ada kebutuhan-kebutuhan mendasar yang dianggap biasa kalau di Indonesia, gitu ya. Contoh misalnya kebutuhan tentang tempat sholat, tempat wudhu, gitu kan. Itu kan di Indonesia mah biasa lah. Tapi kalau bayangkan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sedang berpesiar ke Jepang misalnya, gitu kan. Repot juga tuh Pak cari yang namanya musola. Iya betul. Nah, kemudian apa namanya, kalau misalnya kita ke Korea atau kita ke mana, ke Perancis gitu ya, repot kan Pak ya, di stasiun misalnya udah masuk waktu sholat, kemudian sebentar lagi mau berangkat keretanya gitu, cari tempat wudhu atau tempat sholat akan sulit gitu ya. Beda kalau di Indonesia ya Pak ya. Nah, sehingga ternyata data menunjukkan bahwa Muslim traveler ini di dunia hampir mendekati atau sama dengan jumlah penduduk Cina, Pak. Oke. Jadi sekitar 1,8 miliar gitulah yang berputar di seluruh dunia. Oke, waduh, 1,8 Pak ya. Nah ya, jadi artinya ini kan banyak banget ya Pak ya. Artinya sementara kita di dalam melayani Muslim traveler ini masih menghadapi wisatawan yang sangat permisif di Indonesia ini. Muslim Indonesia ini tidak terlalu neko-neko, Pak. Jadi apapun adalah, yang penting ada tempat untuk sholat, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita udah berhadapan dengan wisatawan Muslim mancanegara, Pak, nggak bisa lagi seperti itu, Pak. Terutama dalam hal makanan, Pak. Oke, seperti apa tuh, Pak? Contoh misalnya ya, Pak ya. Contoh misalnya orang Malaysia, Pak ya. Orang Malaysia ini karakteristiknya berbeda. Kalau orang Malaysia Muslim yang datang ke Indonesia itu berbeda. Kalau ke Bandung mereka tidak terlalu mereka sudah mempersiapkan diri. Tapi kalau mereka ke Sumatera Pak, ini ada kasus lucu Pak. Oh, seperti apa nih Pak?
Jadi mereka itu ke suatu restoran yang sudah di-booking oleh grupnya gitu ya, restoran Minang gitu ya. Kemudian mereka masuk ke sana satu grup, kemudian kepala rombongannya bertanya kepada pemilik restorannya, Bapak di sini ada sijilnya kah? Gitu. Sijil. Maksudnya sijil itu kalau orang Melayu pasti tahu, kalau orang Riau juga tahu. Sijil itu artinya sertifikat halal. Oke. Kalau yang namanya restoran Minang itu kan rata-rata nggak ada masalah kan, kita juga udah maklum lah ya, bentuknya pasti juga Muslim, kemudian sajian makanannya tidak ada yang aneh-aneh. Jadi mereka tidak prepare, artinya kami sini semua halal karena kami adalah Muslim bla 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 gitulah, ibaratnya dijelaskanlah oleh pemiliknya. Tapi kalau orang Malaysia yang seperti itu, mereka tetap tidak mau kalau tidak ada sijilnya itu, sertifikat. Akhirnya itu sudah dibayar, Pak. Oleh travelnya sudah dibayar makanan di restoran itu untuk 30 orangan gitu ya. Kemudian akhirnya dia mohon izin, Pak, mohon maaf saya tidak bisa makan di sini karena Bapak tidak bisa menunjukkan sijil. Kami akan makan di tempat lain, tapi Bapak nggak usah khawatir, uang Bapak tidak akan kami ambil. Kami anggap sebagai satu risiko kami. Dia bilang seperti itu. Coba bayangkan kita sebagai pemilik restoran digitukan, Pak. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa kita tidak siap kan, Pak, sebetulnya. Betul. Tapi kalau ditanya kepada wisatawan Indonesia, Nusantara, itu hal yang biasa. Nggak perlu ditanya-tanya seperti itu, Pak, ya. Betul. Nah, sehingga dalam kaitannya dengan topik hari ini, Pak, saya ingin menceritakan bahwa kalau kita ingin menyambut wisatawan Muslim dunia yang berkeliaran begitu banyak, dengan pengeluaran yang begitu besar, kita harus siap. Yang harus kita siapkan itu apa? Ekosistemnya. Oke, ekosistemnya Pak ya? Ekosistemnya. Industrinya harus kita siapkan, kebijakan pemerintahnya harus kita siapkan gitu Pak ya. Sehingga mereka itu industri sudah bisa menerima dengan standar yang dibutuhkan oleh internasional. Gitu kira-kira Pak. Jadi ekosistem ini saling terkait Pak ya? Saling terkait ya. Oke, dengan kalau berbicara ekosistem ini ada ceritanya Pak. Oke. Ya, ekosistem ini menyangkut kepada unsur-unsur yang diperlukan untuk mendukung terlayaninya wisatawan Muslim dengan baik, kan itu Pak ya. Jadi apa yang paling mendasar? Yang paling mendasar adalah produknya Pak. Produknya kalau pariwisata itu ya ada makanan, ada penginapan, kan itu Pak ya. Ada transportasi, kan itu Pak ya. Nah, itu dulu Pak kita lihat apa sih yang dibutuhkan oleh industri untuk menyambut wisatawan Muslim yang begitu besar, kan gitu Pak. Kita tidak bicara orang Indonesia loh, tapi bagaimanapun juga orang Indonesia harus dididik, orang Muslim harus dididik. Supaya apa? Supaya sama-sama kita meningkatkan kualitas daripada produk pariwisata yang diberikan kepada wisatawan secara umum. Oke, ini sangat menarik pemirsa PRTP. Ini Pak Wisnu menyampaikan bahwa membangun ekosistem itu harus disiapkan semuanya, tidak hanya parsial, Pak ya. Betul. SDM-nya, masyarakat Indonesia sendiri harus dibangun, Pak ya, kesadarannya. Karena tidak hanya sebatas kebijakan, tapi implementasinya yang lebih kuat. Nah, betul. Oke, terkait dengan implementasi tersebut, nah ini karena Indonesia mayoritas penduduknya Muslim dan banyak turis yang Muslim juga ke Indonesia, mereka menikmati. Nah, bagaimana potensi pariwisata halalnya, Pak ini? Nah, ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, kalau bicara potensinya, Pak, itu sebetulnya kita untuk memenuhi kebutuhan orang Muslim itu udah mendekati 90%, Pak. Oke, 90% Pak ya? Ya, 90%, Pak. Indikatornya dari mana, Pak? Nah, indikatornya dari produk dulu, Pak. Produk tadi ya, oke. Produk ya. Produk, coba, pertanyaan saya, berapa banyak kita punya hotel yang sudah tersertifikasi LSP, Pak. LSU dan LSP. Kan hotel kita semua izinnya terkait dengan sertifikasi. Ya kan, hampir semua hotel bintang itu semua ada izin dengan operasional yang termonitor dengan bagus. Artinya apa? Secara standar hotel saja, Pak, itu kita sudah masuk. 80% kebutuhan orang Muslim sudah terpenuhi, Pak. Nah, ada beberapa hal ini yang perlu saya ceritakan. Strategi mengenal kebutuhan orang Muslim itu ada 3, Pak. Yaitu pertama adalah need to have,
need to have itu adalah kebutuhan dasar yang nggak boleh nggak ada. Kalau dia nggak ada, nilainya jadi rendah gitu loh. Kadarnya rendah. Kadarnya jadi rendah. Jadi kualitas produknya jadi kurang banget di mata Muslim traveler global, Pak ya. Oke. Naik lagi tingkatannya setelah need to have adalah good to have. Good to have. Jadi pertama adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki. Yang kedua adalah baik kalau memiliki. Ya gitu kan Pak ya. Ketiga adalah nice to have. Tingkatan yang paling tinggi itu nice to have, Pak. Ya. Nah, contoh Pak ya, need to have itu apa Pak? Need to have itu adalah apabila dia datang ke hotel, kemudian di hotel itu dia menginap di sebuah kamar yang tersedia, maka di kamar itu tersedia keran untuk berwudu, Pak. Bayangkan kalau orangnya besar, tidak ada keran untuk berwudu, dia mau ambil wudu di dalam kamar, dia harus menggunakan wastafel, dan kemudian kakinya naik satu dengan bobot lebih dari 100 kg. Bisa Bapak bayangkan nggak bahayanya dia? Resiko tinggi, Pak. Satu, Pak ya. Yang kedua, kalau dia menggunakan shower, airnya kemana-mana, padahal dia masih harus rapat, dia masih harus itu need to have, Pak. Pertanyaannya, kalau nggak ada itu, hotel apa-apa nggak apa-apa, tetap aja bisa dipakai orang Muslim kan, Pak? Betul. Tapi apabila itu ada, lebih menyenangkan atau tidak, Pak? Menyenangkan sekali. Menyenangkan kan? Satu contoh aja, Pak. Satu contoh. Itu need to have, Pak. Gitu. Kalau itu ada, itu luar biasa. Tapi yang paling mendasar adalah makanan bersertifikasi halal. Makanan yang bersertifikasi halal. Itu lebih hebat lagi, Pak. Jadi need to have yang kedua itu adalah makanan bersertifikasi halal. Ini yang menjadi banyak perdebatan, Pak. Kalau sudah hotel tersebut mempunyai sertifikasi halal di makanannya, seolah-olah hotel tersebut berubah menjadi hotel yang sistemnya semua berubah. Padahal enggak. Jadi hanya cukup restorannya saja tersertifikasi halal. Itu sudah cukup. Cukup mewakili, Pak ya? Ya, mewakili. Nah, ini sahabat PRTP dimanapun Anda berada nih, Pak Wisnu menyampaikan beberapa substansi yang sangat menurut kita menjadi patokan penting untuk bagaimana meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia. Pak Wisnu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita saksikan dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Olahraga di rumah aja, bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap insan.
Cintai dirimu dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga. I akan share, berbagi tentang yoga healing. Isi waktu pagi Anda dengan beryoga bersama Guru Luna yang akan memberikan tips dan informasi seputar penyembuhan, relaksasi, dan meditasi. Saksikan Bikin Tenang dari Senin sampai Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat hanya di PRTV. Flight V357 to Morocco. You have to stop that plane now. 지켜줄 테니까 아무 걱정 말고 나만 믿어. 그놈들이 대체 누군데? 왜 아무 죄도 없는 사람들을 죽인 건데? 내 조카가 왜 죽어야 되는 거냐 왜? 없애기 전엔 절대 못 죽습니다.
Sobat PRTV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama Pak Wisnu. Tadi ada sedikit catatan mengenai non teknisnya tuh. Nah ini Pak Wisnu nih, tadi telah menyampaikan mengenai beberapa potensi pariwisata halal. Nah, dalam menghadapi pengembangannya pariwisata halal itu seperti apa Pak tahapannya? Ya, pertama saya kaitkan dengan topik hari ini ya. Oke. Pariwisata halal itu kan dalam upaya kita melayani Muslim traveler. Oke. Artinya kita harus siap dengan infrastruktur layanan kan itu ya. Oke. Nah, kalau dari sisi produk saya sudah katakan bahwa secara umum produk Muslim traveler itu relatif 80% sudah terpenuhi di beberapa tempat-tempat di Indonesia ya. Nah, hanya saja sekarang bagaimana agar si produk ini kualitasnya naik ya, agar dia tetap bisa menjangkau wisatawan universal, tapi bagi wisatawan Muslim dia naik kualitasnya kan gitu ya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, pertama kita harus membangun ekosistem produk ini dari sumber-sumber makanan. Sumber-sumber makanan. Contoh misalnya gini, hotel ini kan kesulitan kalau mau disertifikasi karena apa? Karena pemasok-pemasoknya ini tidak siap dengan sertifikasi halal. Contoh misalnya, kata hotel, saya mau pesen daging ayam 100 kg, tapi certified. Nah, ada nggak supplier yang sanggup? Misalnya gitu kan. Kalau sapi, insya Allah kalau impor rata-rata halal. Ya, bahkan kalau, karena rumah potongnya siap. Gitu ya. Lokal juga pada siap kalau yang halal. Tapi unggas, ini repot. Betul. Nah, ini yang harus kita siapkan infrastruktur apa? Supply chains-nya. Supply chains daripada pemasok makanan-makanan halal. Ini yang harus kita perbaiki. Mulai daripada sumbernya, kemudian yang supplier-supplier yang memasok ke restoran-restoran, ke hotel-hotel, itu mereka siap. Sehingga pada saat si hotel atau restoran ini akan meningkatkan kualitasnya dengan mensertifikasi halal, infrastrukturnya sudah tersedia. Oke. Kalau tidak, Potong Kompas misalnya dibantu oleh pemerintah daerah. Dia menyiapkan satu pasar yang di dalamnya bahan-bahan makanan yang sifatnya itu daging-daging dan sebagainya itu tersertifikasi halal. Contoh seperti itu. Jadi bisa dikatakan sebagai pasar halal. Nah, kalau itu sudah terjadi, ya itu akan sangat memudahkan bagi mereka. Itu untuk industri. Tapi perlu juga untuk ini semua bisa berjalan, peranan pemerintah mendorong kebijakan-kebijakannya. Gitu ya. Pemerintah daerahnya, misalnya dalam level kota atau dalam level provinsi, itu yang harus dilaksanakan. Dalam beberapa substansi itu menyikapinya dengan infrastruktur yang paling utama kali Pak ya. Nah, dalam hal ini tahapan infrastruktur dibangun berdasarkan kebutuhan untuk melengkapi administrasi tadi, sertifikasi halal. Nah, ini ketika infrastruktur sudah terbangun, katakanlah sudah terbangun untuk menyambut eksistensi wisata Muslim. Nah, ini bagaimana dengan persiapannya di Provinsi Jawa Barat itu sendiri, Pak? Ya. Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat ini cukup responsif ya. Sejak awal tahun sudah merespon panduan yang dibuat oleh Kemenpar, yaitu panduan penyelenggaraan pariwisata halal. Nah, kemudian mereka langsung membuat tim untuk menurunkan panduan itu kepada panduan praktis. Jadi langkah-langkah untuk menjalankan panduan itu diturunkan dalam bentuk pedoman lagi. Dan itu sudah jadi, ya. Ini tinggal kita dalam bahasa Sundanya dari prung gitulah. Jadi sudah berjalan ini, sudah disiapkan, tinggal dilaksanakan. Nah, ada satu infrastruktur yang perlu juga diperkuat. Kalau ini lebih sifatnya kerjasama, yaitu BPJPH dan BPJPH, Badan Penyelenggara Produk Halal, ya. Badan penyelenggara produk halal. Jadi itu yang
apa namanya yang memberikan jaminan terhadap produk-produk halal itu di bawah Kementerian Agama. Di bawah Kementerian Kemudian Agama. juga karena produk-produk halal itu tetap yang melakukan apa namanya fatwa ya itu adalah MUI, maka juga penting MUI untuk memberikan apa namanya support terhadap infrastruktur ini, sehingga kalau supply sudah siap, semua infrastruktur sudah siap, tapi sertifikasinya nggak siap, ini juga jadi masalah kan gitu ya. Jadi sertifikasi ini kan adalah lembaga khusus yang kewenangannya ada di Kementerian Agama melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 kan gitu. Nah, jadi itulah yang Undang-Undang tentang jaminan produk halal. Ya, jadi ini yang melindungi atau menaungi munculnya BPJPH, badan yang mengeluarkan jaminan produk halal. Kemudian harus disupport juga oleh MUI. Oke. Jadi ini lintas instansi Pak saling menguatkan Pak ya, saling menguatkan. Oke. Nah, keterkaitan dengan tadi yang disampaikan nih, apa saja yang dimaksud dengan ekosistem pariwisata ramah Muslim? Ramah Muslim. Ya. Ini yang menarik, ramah Muslimnya nih Pak. Jadi kalau sudah berbicara ekosistem ramah Muslim, ada 4 elemen yang harus dibangun ekosistemnya. Elemen pertama adalah elemen produk dan jasanya. Ya. Produk dan jasa itu meliputi industri. Industri ini harus kita bikin atmosfer kerjasama yang baik antara industri untuk sama-sama mempersiapkan produk-produk yang sesuai atau yang dibutuhkan, kan gitu ya. Jadi contoh misalnya antara beberapa hotel ini kan bisa apa namanya bersama-sama untuk melakukan sertifikasi, ya. Dia panggil expertnya, ahlinya dari BPJPH untuk menyampaikan apa saja sih langkah-langkah sertifikasi. Dia dilakukan semacam pendampingan gitu ya. Oke. Nah, ini juga bisa didukung oleh stakeholder lain yang ada di sekitar BPJPH, yaitu ada universitas, yang center halal dan sebagainya, itu akan saling membantu. Nah, itu satu, elemen yang pertama produk ya. Elemen yang kedua adalah kebijakan atau government support namanya. Atau support dukungan pemerintah. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan yang memberikan ruang bagi terselenggaranya dukungan-dukungan terhadap produk-produk yang akan diberikan sertifikasi, kemudian diberikan standar yang memadai sehingga kualitas daripada pariwisatanya meningkat dengan memberikan sertifikasi halal. Yang ketiga adalah saya katakan sebagai infrastruktur. Nah, infrastruktur itu adalah elemen yang di dalamnya menyangkut kepada standarisasi, lembaga yang memberikan standar-standar ya, termasuk di dalamnya LSU dan LSP, kemudian standarisasi halal, kemudian juga termasuk badan-badan yang memberikan sertifikasi halal. Itu penting, karena apa? Karena kalau itu tidak bekerja, ini yang namanya produk tidak akan maju-maju gitu. Ya kan? Dan yang terakhir adalah human capital atau sumber daya manusia. Human capital ini terdiri dari para pekerja yang ada di industri pariwisata, kemudian lembaga yang mendidik para pekerja yang paham akan halal, dan lembaga-lembaga yang memberikan sertifikasi terhadap kemampuan si SDM ini. Itu infrastruktur, ekosistem itu terdiri dari 4 elemen itu harus bergerak secara bersama-sama sehingga dalam satu kawasan bisa memberikan dukungan terhadap Muslim traveler atau pariwisata ramah Muslim. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Oke, ini Pak Wisnu menyampaikan ekosistem tadi ada 4 item, ada produk, kebijakan, infrastruktur, dan SDM. Harapan Pak Wisnu sendiri ketika 4 ini sudah berjalan dengan sistemik, harapannya seperti apa sih Pak terhadap industri pariwisata Muslim di Jawa Barat khususnya? Perlu dilakukan semacam standar kontrol ya. Standar. Ya, jadi harus ada evaluasi, monitoring dan evaluasi. Sehingga cara yang terbaik untuk monitoring dan evaluasi itu adalah kompetisi. Dikompetisikan aja. Jadi misalnya fasilitas hotel ramah Muslim terbaik bisa gitu. Gitu kan. Tapi dalam kompetisi itu nanti kita berikan reward ya. Satu, dia akan diberikan bantuan untuk promosi dan sebagainya.
Berarti ini menjadi satu catatan tersendiri kali Pak ya. Artinya ketika Indonesia akan mempersiapkan diri memasuki ranah travel muslim, wisata dengan menyambut ramah turisnya, kemudian tuan rumahnya, ekosistem berjalan. Ini kacamata Pak Wisnu sendiri, ini dengan sebagai katakanlah nih ketua jurusan pariwisata, harapan besar Pak pariwisata Indonesia terhadap Jawa Barat, khususnya di Muslim, seperti apa nih Pak? Harapan terbesar Pak, sebelum kita menutup di acara ini Pak. Harapan saya dengan kita memperbaiki ekosistem ini, secara otomatis dia akan membawa efek kepada ekosistem pariwisata secara keseluruhan Pak. Ya, minimum dia akan menambah kualitasnya, jadi plus ibaratnya. Kalau ditambah dengan penguatan ekosistem ramah Muslim ini, kualitas daya saing pariwisata di Jawa Barat ya itu akan bertambah, meningkat. Karena apa? Karena ada kualifikasi yang memenuhi syarat bagi Muslim traveler yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, harapan saya dengan penataan ekosistem ini, maka percepatan daripada pertumbuhan pariwisata Jawa Barat akan semakin meningkat dan nasional juga akan semakin meningkat kan gitu. Jadi arahan daripada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pokoknya Jawa Barat harus 2020, 2021 harus naik rankingnya. Kan sekarang di ranking 6. Ranking 6 untuk untuk tingkat nasional. Indonesia Muslim Travel Index. Tingkat 6 Pak ya. Nah, jadi itu ranking 6. Jadi Pak Kepala Dinas mentargetkan bisa ranking 1 atau ranking 2 gitu ya. Artinya dengan syaratnya itu tadi, kalau ingin mau kualitasnya naik di ranking 1, tatalah ekosistemnya. Dirawat ya Pak ya. Kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kondisional. Pak Wisnu, nih closing statement terakhir apa nih Pak? Pesan terhadap mungkin buat pesan sobat PRTV? Ya, sobat PRTV tentang pariwisata Muslim ya. Saya dalam sesi ini mengucapkan terima kasih kepada PRTV karena apa? Karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan, mensosialisasikan apa itu pariwisata ramah Muslim. Karena ini bagian tanggung jawab kami di dalam rangka meningkatkan kualitas produk wisata di Indonesia, ya terkhusus adalah Jawa Barat. Ya, sehingga Jawa Barat ini diharapkan menjadi ujung tombak bagi meningkatnya kualitas produk melalui peningkatan ekosistem pariwisata halal. Jadi dengan pariwisata berjalan, bergulir, ekonomi kreatif juga mungkin berjalan. Artinya ada PAD yang masuk Pak ke provinsi Pak ya. Sobat PRTV dimanapun Anda berada nih, kita sudah ada di penghujung acara. Tadi bincang-bincang dengan Pak Wisnu sangat menarik bagaimana membangun ekosistem pariwisata di ramah Muslim ini. Nah, karena Jawa Barat merupakan salah satu etalase kunjungan wisata baik dari dalam dan luar negeri. Dengan ekosistem yang dirawat baik melalui produk, kebijakan, infrastruktur, dan SDM, mari kita sama-sama membangun, karena ini saling menguatkan Pak ya. Saling menguatkan akan mewujudkan suatu siklus yang baik dan positif. Peningkatan secara pariwisata di Jawa Barat akan tumbuh. Saya akan Budi Langit ditemani oleh Pak Wisnu Ratomo. Izin pamit pohon diri Pak Wisnu, terima kasih atas kerjasamanya, senang diskusi dengan Bapak. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Sobat PRTV, demikianlah kita bincang-bincang bersama dengan Pak Wisnu dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Saya akan Budi Langit pamit izin pohon diri. Sampai ketemu di bincang wisata berikutnya. Sampurasun Pak. Mampes. Terima kasih.